Memasuki hari ketiga, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sumatera Selatan berhasil menjaring 14 unit kendaraan operasi patuh Musi 2023. Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023. AKBP Endro Ariwibowo, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sumsel, didampingi Kasih BPKB Kompol Budi, memimpin pelaksanaan operasi patuh Musi 2023 hari ketiga, sesuai arah dan kebijakan Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumsel Kombes Polisi M. Pratama A. Pada kegiatan operasi patuh, sesuai arah dan kebijakan Bapak Dirlantas Polda Sumsel, kita melaksanakan patroli dan disertai penindakan hukum terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan saat kita patroli. Itulah sasaran kami, ungkap AKBP Endro Ariwibowo, Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sumsel. Dikatakan Kasubdit Regiden, hari ketiga pelaksanaan operasi patuh Musi 2023 dengan rute Jalan POM IX, Sumpah Pemuda, Jalan Angkatan 45 Jalan Demang Lebar Daun Kembali Jalan Angkatan 45 Jalan Kapten Rifai muter menuju kantor Ditlantas Polda Sumsel. Hari ini kita melaksanakan patroli selama 1 jam, kita mendapatkan beberapa pelanggar yang masih melakukan pelanggaran, meskipun sudah diberitahukan jauh-jauh hari, terkait operasi patuh Musi 2023, terangnya. Selama pelaksanaan, dikatakan AKBP Endro, didominasi kendaraan roda 2, sedangkan roda 4 hanya 1 unit. Dengan beragam pelanggaran. Rata-rata pelanggaran yang kita dapatkan pelanggar sepeda motor tidak menggunakan helm, masih ada kendaraan yang melawan arus dan ada 1 kendaraan roda 4 yang platnya kita duga tidak menggunakan plat sebenarnya. Waktu dicek plat dari Jakarta masa STNK sudah habis tapi masih digunakan di jalan, akhirnya kendaraan itu kita amankan di Ditlantas Polda Sumsel. Total kendaraan yang ditilang ada 14 unit R2 dan 1 unit R4, sementara kendaraan yang kita amankan ada 3 atau 4 unit, jelasnya. Untuk target pelaksanaan operasi patuh Musi 2023 di hari ketiga ini, dijelaskan AKBP Endro ada 3 sasaran, yaitu penggunaan helm SNI, melawan arus dan kendaraan yang tidak menggunakan nomor kendaraan, nopol. Bahkan untuk penilangan dilakukan oleh petugas yang memiliki yang sebenarnya. Setelah kita cek, rupanya platnya adalah plat dari Jakarta, kemudian masa berlaku STNK-nya sudah habis 5 tahun, namun yang bersangkutan masih menggunakan di jalan, sehingga akhirnya kendaraan tersebut kita amankan di kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Untuk hari ini ada berapa kendaraan Pak tadi yang sudah ditilang? Tadi juga dilihat ada motor juga yang dibawa. 14 yang ditilang, kemudian 1 kendaraan R4, dan kita sudah amankan barang bukti kendaraan bermotor berupa R2 sekitar 3 atau 4 kendaraan di kantor. Untuk targetnya Pak dari hari ini apa Pak? Tetap hari ini kita mengacu kepada target operasi patuh, di mana yang menjadi 3 sasaran yaitu penggunaan penggunaan helm standar SNI, kemudian melawan arus, kemudian kendaraan yang tidak menggunakan plat nopol atau kendaraan tidak menggunakan nopol kendaraan atau BG. Itu artinya ini berjalan secara mobile ya Pak ya? Ya, betul. Kita patroli, ya sekali lagi kita patroli. Jika menemukan masyarakat tertangkap tangan oleh kita, nah kita punya kewenangan untuk menghentikan dan memeriksa serta mengamankan. Untuk kendaraan yang ditilang dan dibawa ini penindakannya seperti apa Pak? Tetap dengan mekanisme tilang, tilang yang secara konvensional yang dilakukan oleh petugas yang sudah bersertifikasi, karena di kita kelompok 2 ada 1 petugas yang sudah bersertifikasi, sehingga kita untuk penilangan semua dilakukan oleh anggota Ditlantas yang sudah bersertifikasi pendidikan pelanggaran. Nah ini termasuk knalpot brong juga nggak sih Pak? Betul.